Di dalam konteks Islam, jihad hanya digunakan untuk menghilangkan halangan-halangan fisik untuk berdakwah. Hari kiamat itu akan ada Dajjal yang membawa, salah satunya adalah 70.000 Yahudi dari Bani Isfahan. Dan kemarin ada berita kan bahwasanya Israel akan ngerahin 70.000 orang untuk take over Iran. Aku mulai meragukan orang Amerika itu punya intelijensia bagus semenjak Joe Biden terpilih jadi presiden. Kenapa? Kok bisa gitu kan ya? Kok bisa orang setua itu gitu kan ya sudah benar-benar menunjukkan gejala demensia dari berbagai segi tapi masih dipilih jadi presiden. Kalau Epstein Files kemarin tetap dilanjutin, itu kan terjadi civil war. Maka mungkin salah satu supaya nggak terjadi civil war dia harus bikin perang Iran. Pengalian isu kah? Pengalian isu. Mesir itu menjadi hancur karena Islam, kata mereka narasinya. Dan juga Iran itu menjadi hancur karena Islam. Iya, narasinya. Khomeini sudah menunjuk 5 kalau nggak salah pemimpin dan itu dirahasiakan. Munculnya penguasa baru di daerah Timur Tengah yang nggak punya kekang sama sekali. Boneka juga kah? Israel. Ya, masih dalam suasana puasa. Tamu saya adalah adik saya dari Palembang, Kebanggaan. Dan waduh kalau ngomong tau banget, Ustadz Felix Xiao sudah hadir di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah ketemu senior lagi. Alhamdulillah. Legend. Sama lah. Ustadz, ini kita nggak bahas yang sekarang lagi terjadi ya, sangat disayangkan ya. Apa Ayatullah meninggal dan juga baru saja kita dapat kabar Ahmadinejad ya juga baru saja meninggal gitu. Jadi segitunya gini. Jadi perang ini sebenarnya perang agama atau perang ideologi sih sebenarnya sih? Atau ada tujuan lain? Kalau aku melihat tidak dari perang agama dulu ya. Sebenarnya karena keputusannya Trump itu juga dari awal semacam kayak bersesuaian dengan apa narasi yang dibangun sama Israel. Israel itu punya satu impian, dia mau jadi penguasa tunggal di daerah itu. Nah, kalau dia pengen jadi penguasa tunggal, ya satu-satunya di region itu sebenarnya adalah Iran sebenarnya yang belum selesai. Karena Irak kan sudah selesai, lalu terus kemudian Suriah sudah selesai. Nah, di region itu cuma ada Iran. Nah, makanya Iran itu harus disingkirkan biar Israel tuh punya narasi Greater Israel tuh bisa diwujudkan. Nah, itu Greater Israel. Dan itu kan dari sungai Eufrat sampai ke sungai Nil kan berarti. Berarti ada bagian di situ ada Libanon, Yordan, Suriah, termasuk juga adalah sedikit daripada Iran dan Irak kan gitu kan. Itu termasuk bagian daripada Israel. Nah, jadi dia nggak mungkin untuk mewujudkan itu kecuali Iran bisa dikendaliin kan. Nah, makanya itu yang pengen dimunculin oleh Trump dari awal kan. Bahkan kalau nggak salah Netanyahu tuh dari tahun 1990-an sudah bilang bahwasanya musuh besar itu adalah Iran sebenarnya. Lalu dikembangkan terus bahwa Iran punya nuklir dan segala macam. Tapi baru kali ini benar-benar terjadi kayak skala besar serangan ya. Aku lihat ya sampai menewaskan akhirnya pemimpin spiritualnya, lalu terus kemudian mantan presiden dan seterusnya. Itu sih. Jadi agak kalau kita tarik-tarik ya sebelum Ustadz Felix menerangkan. Berbatasan juga tidak kan antara Israel sama Iran kan cukup jauh tuh. Cukup jauh. Jadi sebenarnya sumber konfliknya itu kecuali dari sejarah gitu apa sih sebenarnya? Sumber konfliknya memang jauh. Tapi kita tahu bahwa Iran itu kan negara yang punya influence. Misalnya contoh dia punya influence di Yaman. Makanya kan diperangi sama Arab Saudi kan. Dia punya influence juga di Libanon. Akhirnya selama ini Hizbullah dan segala macam. Jadi influence-nya itu semua dari Iran. Dan Iran kan ternyata kan gak sendiri kan. Kita tahu bahwa ketika Iran diserang, yang langsung protes kan Cina. Yang berikutnya memberikan sebuah reaksi juga ini kan Rusia. Nah, berarti ini adalah bagian daripada ya balik lagi East vs West. Kalau aku lihat akhirnya. Nah, Iran cuma di frontiernya di antara orang-orang East sebenarnya. Nah, jadi kalau pengaruhnya Iran itu cukup dekat walaupun secara geografis mungkin lumayan jauh daripada Israel. Sebenarnya gitu. Nah, jadi awalnya menurutku sih tidak bisa dimaknai daripada perang agama dulu ya. Karena kita juga nggak jelas nih sebenarnya Israel itu agamanya apa kan gitu. Atau misalnya Amerika apakah dia menggunakan motif agama, ternyata kan juga tidak. Walaupun motif agama itu kadang-kadang disinggung ketika kasus misalnya Palestina. Tapi kalau dalam kasus Iran mereka nggak pernah singgung kasus agama sih. Atau menurut saya Amerika malah motif ekonomi untuk menguasai minyak kan. Menguasai minyak iya. Juga semacam kayak selalu kan narasi yang selalu diulang-ulang sama Trump adalah kalau aku tidak melakukan ini maka mereka akan diambil oleh Cina.
senantiasa begitu kan. Berarti dia takut banget sama Cina kan sebenarnya kan ya. Greenland misalnya. Kalau misalnya aku nggak ngambil Greenland, nanti Greenland diambil oleh Cina. Sama kayak Iran. Iran masalahnya sudah memang dalam pengaruhnya Cina juga sebenarnya. Nah artinya itu motif Trump adalah bukan hanya ekonomi, tapi menurutku adalah Western expansion. Marco Rubio itu ketika dalam beberapa pidatonya terakhir-terakhir itu dia benar-benar menegaskan bahwasanya dia pro pada Western expansion, atau dalam bahasa kita kolonialisme sebenarnya. Jadi dia bilang kolonialisme ini sempat terhenti kan ketika di zaman modern. Nah sehingga ketika ada blok timur dan blok barat, berhentilah ekspansinya barat dan sekarang harus dilanjutkan menurut dia. Karena dia percaya pada semacam kayak apa ya? Pandangan dia sama menurutku ya sama Hitler itu hampir sama menurutku. Siapa sih Trump? Marco Rubio. Marco Rubio ini kan adalah salah satu orang kepercayaan Trump dan juga di bawah pemerintahan Trump. Dia bilang dia soal punya pemahaman tentang ultranasionalis gitu. Jadi bahwasanya orang-orang Barat tuh adalah ras yang lebih unggul daripada ras-ras Timur gitu. Makanya dia bilang kan harus kita kembangkan Western expansion itu. Nah jadi menurutku itu sih yang menjadi titik boleh nggak kalau ada yang berasumsi bahwa ini kan asumsi-asumsi yang diciptakan ya. Betul. Untuk menutupin keserakahan untuk menguasai dunia. Ya kita tahu Venezuela ternyata mau ngambil minyaknya. Betul. Ya kemudian Greenland juga begitu, ngambil apa rare earth-nya segala macam. Jadi narasi-narasi lain itu hanya untuk membungkus itu. Karena Ustadz nggak pernah ada tuh Islam itu menyerang negara lain itu rasanya tidak pernah ada. Tidak pernah juga berperang duluan. Yang ada diserang, dikuasai, dihabisin. Ada konteksnya lah. Ada konteksnya. Jadi tidak pernah ada. Kalau dianggap Islam itu negara yang ekspansif, banyak korban, membunuh seperti narasi-narasi di dunia barat, saya pikir itu tidak pernah ada. Jadi yang sudah jelas memang itu semua untuk nutupin motif aslinya. Motif aslinya adalah ekspansi, motif aslinya adalah ekonomi, motif aslinya adalah sumber daya alam ataupun eksploitasi yang lainnya atau posisi geopolitik. Nah, tapi dibungkus atas nama peace. Mereka selalu bisa melakukan itu. Yang terakhir kan ketika mengabarkan Khamenei itu terus kemudian wafat, itu kan Trump menggunakan kata-kata bahwasanya ini sudah tercipta perdamaian di Timur Tengah dan kami akan mengantarkan perdamaian ini untuk dunia. Nah artinya ini narasinya mereka ya tentang masalah perdamaian. Nah kalau misalnya dengan kaum muslimin berbeda banget. Karena kaum muslimin sebenarnya tidak pernah untuk melakukan itu tanpa konteks. Di dalam konteks Islam, jihad hanya digunakan untuk menghilangkan halangan-halangan fisik untuk berdakwah. Dan tidak pernah terus kemudian ya kayak sekarang misalnya karena melakukan misalnya ekspansi karena sumber daya dan segala macam. Nah, itu yang bisa kita lihat sih. Memang kacau tuh memang. karena perdamaian. Lucunya gini sebenarnya Mas. Lucunya adalah ketika dia jual narasi perdamaian ini ternyata banyak yang beli. Di BOP itu kan dia jual narasi perdamaian kan. Ini kayak ada orang terus kemudian bikin grup, ini adalah grup perdamaian. Oh kalau damai kita harus masuk gitu kan ya. Lucunya adalah Vatikan itu adalah negara yang katanya memang ya negara Katolik kan ya. Negara Katolik cinta perdamaian tentu saja dan memberikan cinta kasih pada seluruh dunia lah gitu. Artinya damai pada seluruh dunia seperti misinya Yesus kan gitu kan ya. Itu aja nolak. Tapi ternyata kalau kita ikut gabung di dalamnya itu agak sedikit suspicious sih seharusnya. Suspicious. Apa ya, badan perdamaian tetapi kok berperang gitu ya. Iya lucu. Jadi itu kayak yang aku bilang tadi itu kayak ya sama paradoks. Paradoks kayak Ustadz nggak sholat. Misalnya. Ustadz nggak sholat, tapi dia menyuruh sholat. Tapi dia nyuruh sholat, tapi dia nggak sholat. Kayak kasat narkoba tapi narkobaan kayak kemarin. Itu kan aneh banget kan gitu. Atau polisi bukan gitu kan ya. Itu kan aneh banget. Menurutku sih harusnya nggak terjadi begitu sih. Arti tewasnya dua tokoh Iran yang sangat luar biasa Ayatullah. Menurut mungkin Ustadz Felix punya prediksi atau apa yang akan terjadi. Apa artinya ini? Kalau dari Amerika sendiri dia sudah bilang bahwasanya dari awal dia pengen agar orang-orang Iran mengambil kembali tanah mereka dan isu ini sudah dimunculkan bahwasanya Islam itu kayak penjajah. Jadi seolah-olah orang-orang Iran itu dijajah oleh Islam sebenarnya. Maka mereka mau memunculkan kembali kan ya. Dipersepsikan bahwasanya memunculkan kembali kerajaan Persia itu. Itu narasinya kan? Narasinya. Yang sampai ganti rezim. Betul, kan disuruh untuk take over your government gitu kan ya, it's yours dan segala macam. Nah artinya ketika mereka mau untuk take over, mereka mau memunculkan lagi. Itu kan urusan negara orang kan? Itu dia. Urusan dalam negeri orang gitu, kenapa lu ikut campur? Trump itu bahkan ikut campur pada keluarga orang, jangankan negara orang. Nah artinya ketika ya kayak ICE di Amerika itu kan ikut campur keluarga orang ya. Nah artinya kayak misalnya di sana ya ikut campur negara itu sudah merupakan
nama tengahnya Trump kayaknya gitu kan ya. Artinya ketika mereka melakukan itu, mereka pengen membangkitkan lagi Imperium Persia itu. Nah ketika Imperium Persia itu dibangkitkan lagi, ini ada kaitannya dengan akhir zaman akhirnya. Nah karena kita tahu ya dalam satu hadis Rasul membicarakan tentang hari kiamat kan. Hari kiamat itu akan ada Dajjal yang membawa salah satunya adalah 70.000 Yahudi dari Bani Isfahan. Artinya Isfahan itu ya kota di Iran. Nah berarti ketika dia membawa 70.000 dari Bani Isfahan, selama ini kita mungkin bingung, tapi sekarang kita mungkin sudah terlihat ada beberapa ini ya pencerahan. Andai dua orang ini adalah salah satu signs daripada peristiwa akan datang, itu bisa jadi akan nyambung ke sana. Berarti bisa jadi banget nih ada orang Israel terus menguasai Iran, mereka terus kemudian berkantor di Isfahan, 70.000 terus kemudian akan pergi. Dan kemarin ada berita kan bahwasanya Israel akan ngerahin 70.000 orang untuk take over Iran. Nah itu aku pikir apa ini cocok logi atau bukan logi ya. Apalagi muncul ya. Anaknya Sareza udah mulai muncul. Udah muncul. Dan dia sudah pergi ke tembok ratapan kan. Karena kita harus ingat bahwa secara sejarah bukan Iran ya, tapi Persia itu punya kedekatan banget dengan Israel. Ya. Saking dekatnya bahkan itu dari masa lalu tuh. Benar. Ya. Cyrus Agung Kores. Cyrus ya. Itu pernah masuk ke dalam Alkitab karena membantu orang-orang Bani Israel untuk membangun kuil Sulaiman kedua kan, Solomon's Temple yang kedua. Nah, artinya itu dan itu juga yang dikatakan oleh Netanyahu. Netanyahu bikin orang-orang Iran agar nostalgia masa lalu. Dulu kalian allies loh sama kami, bahkan bukan allies, kalian tuh dulu bantuin kami loh. Nah, ayo kembali ke masa itu, dia bilang. Ya kalau kita lihat sampai revolusi Iran 79 ya. Dua negara ini kan aman-aman aja kan, baik-baik saja ya. Ketika di masa Shah Reza Pahlavi ya. Ya. Itu sih. Setelah Ayatullah Khomeini muncul baru. Betul. Nah makanya kita cuma bisa melihat yang di permukaan aja ya. Mengenai terus kemudian apapun yang terjadi setelah itu, aku secara pribadi, aku berdoanya sih nggak sampai benar-benar world war ya. Walaupun ini sudah officially terjadi. Karena kita tahu kan bahwasanya ada banyak sekali analis yang mengatakan sebenarnya world war itu sudah terjadi sebelum bahkan Trump pengen ngambil Greenland. Tapi cuma belum official aja karena belum terjadi fireworks kata mereka. Sekarang fireworksnya udah ada.